Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Perhatikan, yang lihat yang lain. Qala al-muallif rahimahullah al-mabhath at-tasi', pembahasan yang ke-9. Adabul khitabi ma'a syaikhi, adab kita berbicara bersama guru. Jadi pembahasan yang ke-9 ini bagaimana kita berbicara bersama guru. Wa tariqatus su'al, dan cara kita bertanya dalam pertanyaan, dalam majlis, dalam pelajaran, bagaimana cara kita bertanya kepada guru. Jadi pembahasan kita di sini adalah adab kita berbicara dan adab kita bertanya. Qala al-muallif rahimahullah an yuhsina khitabahu ma'a syaikhi qadra al-imkan. Seorang santri dan santriwati hendaklah berbicara kepada gurunya atau berbicara dengan gurunya dengan bicara yang baik, yuhsin, yaitu dengan cara yang baik. Qadral imkan, sebisa mungkin. Jadi sebisa mungkin dia berusaha ketika berbicara kepada gurunya dengan bahasa yang baik, bukan bahasa yang nyelekit, bukan bahasa yang menyinggung, atau bukan dengan menggunakan mimik-mimik yang kurang ajar. Jadi ketika kita berbicara kepada guru, hendaklah kita menampakkan mimik yang sopan, bahasa yang sopan, kemudian dengan cara yang sopan. Jangan dengan cara-cara yang menampakkan kesombongan atau penghinaan atau ejekan. Nah, ini tidak dibenarkan. Jadi sebisa mungkin seorang santri dan santriwati ketika berbicara kepada gurunya dengan cara yang adab, tidak menyinggung atau tidak menyebabkan guru itu sakit hati atau dengan ucapan-ucapan yang keras atau nyelekit. Wala yaqulu lahu lima. Jangan dia mengatakan kepada gurunya, lima, kenapa Anda mengatakan seperti ini? Kenapa Anda berpendapat seperti ini? Jadi jangan sekali-kali kita membantahnya dengan mengatakan, kenapa? Kenapa ada aturan seperti ini? Kenapa harus begini? Jadi ketika guru sudah menetapkan, ketika guru sudah menjelaskan, maka jangan mengatakan lima. Kenapa harus disuruh begini? Kenapa harus diperintah begini? Wala la nusallimu, dan jangan mengatakan kami tidak terima. Dan jangan dia juga mengatakan la nusallimu. Oh, ini pendapat ini kami tidak terima. Oh, aturan ini kami tidak terima. Oh, masalah ini kami tidak terima. Maka jangan sekali-kali kita mengatakan ketika guru sudah menyampaikan sesuatu, guru sudah menjelaskan sesuatu, maka jangan mengatakan la nusallimu. Kami tidak terima. Kami tidak menerimanya. Wala man naqala hada. Kemudian jangan sekali juga mengatakan siapa yang menukil ucapan ini? Dari mana ia mendapatkan nukilan ini? Dari mana ia mendapatkan ucapan ini? Wala aina maudi'uhu, dan juga jangan mengatakan Anda mendapatkan dari mana? Di mana tempatnya? Washibhu dzalik, atau ungkapan-ungkapan yang semisal dengan ini. Ungkapan-ungkapan yang semisal, mungkin ada ucapan-ucapan lain yang bisa menyinggung, kemudian menyakiti hati dan perasaan guru, maka jangan sampai. Maka hendaklah ketika kita berbicara kepada guru kita dengan bahasa yang sopan, bahasa yang lembut, tidak menyinggung, tidak menyakiti, tidak dengan mimik-mimik dan sikap-sikap yang ada yang diajak bicara sama gurunya ngengos, dengan membalikkan wajahnya atau dengan bahasa yang sinis. Nah, ini bukan termasuk adab.
fa in arada istifadatan, saya ulangi, fa in arada istifadata syai'in, kalau seorang santri dan santriwati ingin mendapatkan ilmu, ingin mendapatkan sebuah faidah, ingin mendapatkan sebuah penjelasan terhadap ilmu atau pembahasan apapun, talaqqafa fil wusuli ilaihi, maka hendaklah dia berlemah lembut dengan cara baik untuk memperoleh hal tersebut. Jadi misalkan dia ingin kejelasan tentang sebuah permasalahan, tentang sebuah penjelasan, dia ingin memahami hal ini, dia ingin mengetahui tentang ini, maka kalau dia membutuhkan penjelasan dari guru, ingin dijelaskan ulang, maka mintalah dengan bahasa yang lembut, atau mintalah dengan bahasa yang sopan, yang mengatakan saya kurang paham penjelasan Anda, tolong jelaskan lagi ini. Jadi tolong, mungkin saya masih kurang paham, kurang jelas, minta diulang, atau mungkin nanti minta di waktu yang lain supaya tidak mengganggu guru dan tidak mengganggu santri dan santriwati yang lain. Jadi ketika kita butuh penjelasan, maka kita berbicara dengan bahasa yang baik, sopan dan lemah lembut. Wa yaqulu dzalika fi majlisin akhar, atau mungkin dia minta kejelasan tersebut, minta faidah itu di majelis yang lain. Mungkin setelah pelajaran dia mendatangi gurunya, kemudian minta waktunya, boleh minta waktunya, boleh jelaskan masalah ini. Ala sabilil ifadah, ala sabilil ifadah. Nah, dengan tujuan untuk mendapatkan kejelasan dan mendapatkan faidah. Jadi betul-betul dia mendatangi guru itu untuk mendapatkan kejelasan, supaya memahami pelajaran ini, apa maksudnya ini. Nah, bukan semata-mata untuk mengetes kemampuan gurunya. Bisa apa enggak gurunya ini? Paham enggak gurunya ini masalah ini? Jadi dia datang semata-mata karena dia tidak paham. Dia datang semata-mata karena dia butuh penjelasan. Wa an ba'dis salaf, dari sebagian ulama terdahulu mengatakan, man qala li syaikhihi 5, barang siapa yang mengatakan kepada gurunya 5. Kenapa Anda membuat aturan ini? Kenapa Anda begini? Kenapa Anda begitu? Barang siapa yang mengatakan kepada gurunya 5, lan yufliha abadan. Jadi dia, kalau bahasa kita, mungkas, ngeritik terus. Ini dikritisi, masalah ini kritik, ini dikritisi, semua dikritisi. 5 semua. Kenapa ini? Kenapa begitu? Kenapa begini? Kenapa begitu? Maka lan yufliha abadan. Orang yang senantiasa mengkritisi aturan ini, penjelasan ini, pembahasan ini, tata tertib ini, selalu dikritisi, tidak ada yang benar, semua salah, maka lan yufliha abadan. Orang yang seperti ini maka tidak akan pernah sukses, karena merasa kurang terus ini, kurang. Kenapa dia begini? Kenapa dia begitu? Akhirnya semua aturan, tata tertib atau penjelasan dari guru selalu dia kritisi. Wa idza dzakara syaikhu syai'an, dan apabila guru menyampaikan sesuatu, menyebutkan sesuatu, fala yaqul hakadza qultu, jangan sampai ia mengatakan, oh hakadza qultu, oh seperti ini juga yang saya katakan. Jadi guru menjelaskan, oh baiknya masalah ini seperti ini, seperti ini. Kemudian dia mengatakan, oh persis saya juga mengatakan seperti ini. Nah, misalkan disuruh, oh penyelesaian masalah ini seperti ini. Oh ini tata tertib ini, aturan ini seperti ini, seperti ini. Kemudian dia mengatakan, hakadza qultu, oh saya juga mengatakan seperti ini. Saya juga berpendapat seperti ini. Nah, jadi seolah-olah, oh apa yang dikatakan oleh guru, apa yang dikatakan oleh syekh itu, saya juga paham. Paham? Seolah-olah dia mengatakan, saya juga paham. Oh saya juga mengatakan seperti ini. Saya juga sependapat dengan ini. Au khatara li, atau oh ini yang terlintas dalam pikiran saya.
Nah, jadi, saya juga, pendapat saya, pikiran saya juga seperti ini. Awasami itu, atau saya juga pernah mendengar seperti ini. Artinya tujuannya ingin mendahului gurunya. Apa yang disampaikan oleh guru ini, saya pernah mendengarnya. Ini sudah terlintas di dalam pikiran saya, seolah-olah bukan hal yang baru. Guru menyampaikan bukan hal baru, ini sudah saya pahami, ini sudah saya dengarkan, ini sudah saya pelajari. Hakadha qala fulan. Saya pernah mendengar si fulan dari guru fulan seperti ini. Nah, ingin memperlihatkan bahwasanya dia paham sebelum guru menjelaskan. Seolah-olah apa yang disampaikan oleh guru ini itu sudah saya tahu, sudah saya pahami. Illa idza alima ithara syekh bidzalik, kecuali kalau guru memang menyukai hal tersebut. Kalau misalkan guru meminta, ada yang paham tentang ini, ada yang pernah dengar, guru meminta langsung, maka tidak masalah. Ada masalah seperti ini, ada yang pernah dengar enggak? Ada yang pernah baca enggak? Atau mungkin ada yang pernah mengucapkan hal-hal seperti ini. Nah, jika guru yang suka atau mau seperti ini, maka tidak masalah. Wa kadzalika la yaqulu. Begitu juga jangan sampai dia mengatakan qala fulanu khilafa hadza. Jangan mengatakan di hadapan gurunya, apa yang Anda sampaikan ini berbeda dengan apa yang disampaikan oleh guru fulan. Pendapat Anda ini menyelisihi pendapat ini. Perkataan Anda, cara Anda berbeda dengan guru fulan, guru A, guru B. Nah, jangan sampai seperti itu. Rawa fulanun khilafahu, atau guru lain meriwayatkan berbeda dari Anda. Nah, guru A mengatakan B, sedangkan Anda mengatakan C. Nah, ini berbeda. Nah, hada ghairu sahih, atau menyanggah guru mengatakan, ini tidak benar. Apa yang Anda katakan tidak benar. Apa yang Anda sampaikan tidak benar. Wa nahu dzalik, atau yang semisal dengannya. Paham ini? Nah, perhatikan. Wa idza sami'a asy-syaikhu yadhkuru hukman fi mas'alatin. Apabila ia mendengar guru menyebutkan hukum fi mas'alatin, dalam sebuah permasalahan. Dalam permasalahan ini hukumnya begini. Dalam mustaghribatan, atau sebuah faidah yang unik. Masalah ini hukumnya begini. Jadi misalkan dalam masalah ibadah hukumnya begini, dalam masalah sholat hukumnya begini. Jika guru menyampaikan sesuatu hukum dalam sebuah permasalahan, aw faidatan mustaghribah, yang aneh, ada sebuah pendapat yang aneh atau pendapat yang unik, yang langka, yang baru kali kamu dengarkan. Au yahki hikayatan, atau bercerita tentang sebuah kisah. Au yunshidu syi'ran, atau menyampaikan sebuah syair. Wa huwa yahfadzu dzalik, sedangkan ia mengetahuinya. Cerita yang disampaikan oleh guru kamu sudah dengar, atau syair yang disampaikan oleh guru kamu pernah membacanya dan menghafalnya. Atau masalah hukum yang disampaikan oleh guru, kamu mengetahui hukumnya. Apa yang harus kamu lakukan? Asgha ilaihi isgha'an mustafidah. Asgha ilaihi isgha'an mustafidin. Maka hendaklah kamu mendengar apa yang disampaikan, entah itu cerita, entah itu syair, entah itu kisah, atau entah itu faidah yang unik, atau sebuah hukum. Maka kamu mendengarkan dengan seksama, perhatikan dengan baik-baik. Walaupun kamu sudah menghafalnya, walaupun kisah ini sudah kamu dengar berulang-ulang, kamu sudah menghafalnya, kamu sudah membacanya, kamu sudah mendengarnya, tapi ketika gurumu menyampaikan hal tersebut, maka tetap kamu perhatikan dengan baik. Jangan, ini sudah saya dengar, atau ini sering saya dengar, sehingga apa? Dia meremehkan dengan menoleh kiri, atau pura-pura dengan macam-macam, seolah-olah dia tidak peduli dengan apa yang disampaikan. Kenapa?
Karena merasa bahwasanya apa yang disampaikan sudah jelas. Apa yang disampaikan sudah dihafal. Apa yang disampaikan sudah dia baca. Sehingga apa? Dia menampakkan sikap tidak butuh. Dia menampakkan sikap apa? Main-main. Kenapa? Karena merasa sudah dengar. Akhirnya dia senyum-senyum, ngobrol-ngobrol. Tujuannya supaya dia ditanya. Nah, kemudian dia menjawab. Seolah-olah dia mampu menjawab. Nah, tapi itu bukan hal yang baik. Walaupun kamu mampu menjawabnya, tapi itu termasuk sikap yang kurang baik. Nah, aswa ilaihi iswa'a mustafidin, maka dia mendengarkan, memperhatikan dengan seksama, dengan tujuan untuk meraih faidah. Farihan bihi, kemudian dia menunjukkan rasa gembira, senang. Nah, dia menampakkan wajah yang bahagia, senang, bukan wajah yang meremehkan. Nah, dia ketika diceritakan, dia mendengar dengan seksama, menampakkan wajah yang senang dengar faidah atau dengar cerita ini, atau mendengarkan hukum ini. Bukan yang dengan wajah-wajah yang seolah-olah tidak butuh, wajah-wajah yang meremehkan, atau wajah-wajah yang tidak baik, yang kurang ajar. Entah dia senyum, kiri kanan, ajak temannya senyum, atau yang lainnya. Nah, ini termasuk sikap-sikap meremehkan majelis. Ka'annahu lam yasma'hu qat. Ka'annahu, seolah-olah dia dalam mendengar apa yang disampaikan oleh guru itu, lam yasma' minhu qat. Seolah-olah dia tidak pernah dengar. Dia perhatikan, dia dengarkan dengan baik, seolah-olah dia belum pernah mendengarkan masalah ini. Paham? Qala Atha'un rahimahullah. Imam Atha', seorang imam besar, beliau mengatakan, perhatikan apa yang dikatakan oleh Imam Atha' rahimahullah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati beliau. Inni la asma'ul haditha minar rajuli. Inni, sesungguhnya saya, la asma'al hadith, mendengarkan sebuah hadis, minar rajuli, dari seseorang, entah itu gurunya, atau dari temannya, atau dari siapapun. Kalau dia mendengarkan sebuah hadis dari seseorang, siapapun dia, wa ana a'lamu bihi minhu, dan saya lebih faham, lebih mengetahui tentang hadis itu dari dia. Jadi ada orang yang menjelaskan kepada dia sebuah ilmu, sebuah hadis, dan dia tahu, lebih faham terhadap penjelasan ini, terhadap masalah ini, terhadap hadis ini dari orang tersebut. Maka wa ana a'lamu bihi minhu, saya lebih mengetahui, lebih faham tentang hadis itu dari orang ini. Fa urihi min nafsi anni la uhsinu minhu syai'an. Kemudian apa kata Imam Atha'? Imam Atha' ini bukan orang biasa, tapi seorang imam. Fa urihi min nafsi, maka saya memperlihatkan wajah saya, diri saya di depan orang tersebut, entah gurunya, entah temannya, siapapun yang menyampaikan hadis itu, anni la uhsinu minhu syai'an, seolah-olah saya tidak paham apa-apa. Artinya dia menampakkan seolah-olah butuh dengan penjelasan tersebut, dia butuh dengan keterangan tersebut, dia butuh dengan hadis tersebut, seolah-olah dia tidak paham sama sekali. Dia dengarkan dengan baik, dia memperhatikan dengan baik, kemudian dia menampakkan wajah yang betul-betul sangat membutuhkan, padahal dia sudah paham, padahal dia sudah mengetahui maksudnya, tujuannya, apa maknanya, dan semuanya dia sudah hafal. Tapi untuk menunjukkan sikap yang menghargai, menghormati, entah itu dari gurunya, dari siapapun, maka dia pura-pura, bisa dikatakan dia memperhatikan dengan baik. Nah, jadi hormat terhadap orang yang menyampaikan, walaupun masalah itu, hadis itu, dia sudah kuasai dengan baik, bahkan lebih pintar dari orang yang menyampaikan. Paham ini? Nah, jadi seperti itu, apalagi kita
yang tidak faham. Apalagi kita ini masih statusnya sebagai santri dan santriwati. Ketika di dalam majelis jangan sok-sokan, merasa sudah bisa, merasa sudah faham, merasa sudah baca, merasa sudah hafal, kemudian menampakkan sikap-sikap yang kurang ajar. Di dalam majelis bermain, ada guru ketawa ketiwi, ada yang cekikik atau dengan nada-nada atau dengan sikap-sikap yang kurang ajar. Nah, ini perlu belajar adab lebih banyak lagi. Qala Atha rahimahullahu ta'ala wa anhu aidan rahimahullah. Kemudian Atha juga mengatakan, inna syabba, sesungguhnya seorang pemuda, la yatahaddatsu bil hadis, menyampaikan sebuah hadis, menyampaikan sebuah ilmu, menyampaikan sebuah penjelasan, fa asma'u lahu ka'anni lam asma'hu, maka saya mendengarkan apa yang disampaikan oleh pemuda tersebut, ka'anni lam asma'hu, seolah-olah saya belum pernah mendengarnya. Padahal beliau seorang imam, paham apa yang disampaikan. Tapi ketika ada orang yang menyampaikan ilmu, apalagi qala Allah, qala Rasul, kemudian perkataan ulama, maka dia memperhatikan dengan seksama. Dia jelas, dia memperhatikan dengan baik. Nah, fa asma'u lahu, saya mendengarkan orang tersebut, ka'anni lam asma'hu, seolah-olah saya belum pernah mendengarnya. Walaqad sami'tuhu qabla an yulad, padahal saya sudah mendengarkan sebelum anak ini dilahir. Jadi ilmu ini, hadis ini saya sudah hafalkan, saya sudah fahami sebelum yang menyampaikan ini dilahirkan. Tapi karena dia menyampaikan ilmu, dia menyampaikan hadis, maka dia mendengar dengan seksama, dengan baik, dengan jangan, oh ini kitab ini saya sudah menyelesaikannya, kitab ini sudah saya dengarkan dari guru lain, sehingga dia cuek, acuh tak acuh dalam menjelaskan, oh ini sudah berulang kali saya mempelajarinya, berulang kali saya membacanya, sehingga ketika di dalam majelis menampakkan sikap cuek, menampakkan sikap acuh, seolah-olah dia sudah paham betul. Nah, Imam Atha mengatakan, ketika ada seorang laki-laki, pemuda yang menyampaikan sebuah hadis, sebuah ucapan, penjelasan, saya memperhatikan apa yang disampaikan, seolah-olah dia belum pernah mendengarnya. Kemudian beliau mengatakan, walaqad sami'tu, padahal apa yang dia sampaikan itu pernah saya dengar, pernah saya pelajari, pernah saya hafalkan sebelum anak ini dilahirkan. Tapi itulah para ulama mengajarkan kepada kita bagaimana cara kita menghormati ilmu. Makanya dalam nasihat ini, ketika kita belajar, ketika kita menuntut ilmu, harus menunjukkan sikap peduli dengan apa yang disampaikan. Jangan ketika guru menjelaskan, dia fokus dengan hal-hal yang lain. Ketika guru menjelaskan di papan, dia membaca syarah, membaca yang lain. Ketika disuruh perhatikan ini, dia lain-lain. Nah, ini termasuk salah satu sikap yang tidak baik, yang bisa menghalangi kita dari memahami ilmu. Makanya siapapun yang menjelaskan ilmu kepada kalian, maka perhatikan. Tujuannya apa? Supaya kamu mendapatkan ilmu yang dijelaskan, memahami ilmu yang dijelaskan, kemudian kamu mendapatkan keberkahan karena kamu beradab, kamu berakhlak, kemudian tidak kurang ajar di saat guru menjelaskan. Jadi begitulah. Jangan sampai kita pura-pura atau seolah-olah pinter, tapi nyatanya nol. Ketika guru jelaskan, dia sibuk dengan ini, nulis itu. Begitu selesai, tidak dapat apa-apa. Di luar majelis pun tidak paham apa-apa. Waliyadzubillah. Nah, maka perhatikan masalah ini dengan baik. Nah, sebelum kita lanjutkan, saya simpulkan. Perhatikan, termasuk hal yang menghambat, menghalangi kita dalam memahami pelajaran, menghambat kita dalam mendapatkan ilmu. Kadang ada yang belajar
puluhan tahun, belasan tahun, sekian tahun, tapi tidak faham-faham terhadap satu masalah. Kenapa? Salah satunya adalah dia tidak memahami masalah ini, tidak peduli dan tidak perhatian dalam masalah ini. Makanya ketika gurumu menjelaskan, jangan kamu sibuk dengan canda, jangan kamu sibuk dengan pakaianmu, dengan sibuk dengan bukumu, dengan penmu. Perhatikan dengan baik, dengarkan dengan baik. Kan kasihan kalau sudah belajar 4 tahun tapi 5 tahun atau 6 tahun tapi tidak faham-faham. Apakah gurunya tidak bisa atau kamu yang memang tidak perhatian? Lah kalau misalkan hanya kamu yang tidak paham, sedangkan teman-temanmu yang lain paham, berarti yang bermasalah adalah kamu. Harus muhasabah, introspeksi dirimu. Loh, kenapa kok teman saya yang sekelas paham atau adik kelas saya paham, sedangkan saya tidak paham-paham? Berarti yang perlu disalahkan adalah dirimu. Mungkin cara belajarmu yang salah. Saat kamu mendengarkan tidak peduli, saat kamu belajar kamu tidak perhatian dengan penjelasan guru. Mungkin itu yang salah. Atau mungkin cara belajarmu yang salah. Dan yang lainnya. Oleh karena itu, ketika kamu tidak memahami, maka kamu harus introspeksi dirimu. Harus berkaca. Kenapa teman saya si Fulan kok paham sekali, hebat sekali. Tapi kok saya ini tidak paham-paham. Masalah ini sudah sekian tahun saya dengarkan. Masalah ini sudah sekian tahun saya pelajari. Kok tidak masuk-masuk? Kok saya tidak paham? Berarti ada yang salah cara belajar. Maka pertama, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala keikhlasan di dalam menuntut ilmu. Jika kamu ikhlas dalam menuntut ilmu, Allah akan mempermudah jalanmu, memberikan pertolongan. Jangan mengandalkan otakmu, jangan mengandalkan dirimu. Minta setiap saat, setiap waktu kepada Allah, ya Allah, bantulah saya dalam belajar. Ya Allah, permudahkanlah urusan saya. Ya Allah, berikan ketabahan. Ya Allah, berikan kesabaran. Ya Allah, berikan keikhlasan. Dan itu kamu minta setiap saat, setiap waktu kepada Allah, sehingga Allah mempermudah urusanmu. Ya Allah, permudahkanlah yang sulit ini. Nah, jadi para ulama sendiri merasakan, kadang dalam belajar ada kesulitan, mereka mohon kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah memberikan kemudahan. Oleh karena itu, jangan pernah kalian meremehkan masalah ini. Nah, masalah seperti ini. Kadang kekurangan ajaran kita, sikap yang tidak baik saat kita berhadapan, saat kita berbicara dengan guru. Maka ini kadang yang menutup pintu ilmu itu kepada kita. Ketika guru sudah kesel, mungkin tidak ridho dengan si fulan, si fulana, sehingga ilmunya tidak sampai. Termasuk saat majelis, jangan sibuk, jangan ngobrol, jangan bicara, jangan saling colek. Nanti ditanya tidak paham, nanti disuruh tidak paham. Harus perhatikan. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.